Halo, semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai materi persamaan kuadrat, menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, pertama kita akan lihat dulu bagaimana bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki derajat tertingginya 2. Ya, bisa kita tuliskan dalam bentuk rumus ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana a-nya tidak boleh 0. Adapun contoh dari bentuk persamaan kuadrat, nah bisa kalian lihat di sebelah kiri. Sedangkan yang di sebelah kanan adalah contoh yang bukan merupakan bentuk persamaan kuadrat. Jadi sudah kelihatan ya, ciri khas dari persamaan kuadrat adalah yang memiliki pangkat tertinggi variabelnya adalah pangkat 2. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Seorang desainer interior membuat sebuah taman berbentuk persegi panjang. Luas taman tersebut dinyatakan dalam persamaan 2x tambah 5 kali x tambah 3 sama dengan 0. Apakah persamaan tersebut merupakan persamaan kuadrat? Oke, kita akan cari tahu sama-sama bagaimana menyederhanakan bentuknya agar menjadi bentuk umum dari persamaan kuadrat. Oke, kita tahu dari soal ada 2x ditambah 5 dikalikan dengan 0. Nah, kita lihat. Kita gunakan perkalian pelangi ya. 2x kali x adalah 2x kuadrat. Kemudian 2x dikali 3 adalah plus 6x. Lalu 5 dikali x adalah plus 5x. Terakhir 5 dikali 3 itu adalah plus 15. Sekarang kita sederhana. Yang memiliki variabel sama kita jumlahkan. Ya. Yang pertama lihat yang variabelnya x kuadrat. Nah, hanya ada 2x kuadrat saja. Kemudian yang variabelnya x ada 6 dengan 5. Kita jumlahkan hasilnya 11x. Yang terakhir ditambah 15 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini kita lihat ciri khas dari persamaan kuadrat lah yang memiliki pangkat tertingginya 2. Nah, jadi persamaan yang ada dalam desain interior sebuah taman berbentuknya persegi panjang adalah benar merupakan persamaan kuadrat karena memiliki pangkat tertingginya adalah 2. Nah, selanjutnya kita akan cari tahu bagaimana menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat itu sendiri. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama dengan menggunakan metode pemfaktoran. Jadi faktorisasi itu adalah mengubah penjumlahan suku-suku aljabar menjadi bentuk perkalian faktornya. Contohnya, bagaimana kita menentukan persamaan dari x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Cara triknya adalah lihat yang koefisien atau konstantanya. Nah, cari angka berapa perkaliannya adalah 3. Nah, contoh 1 kali 3 atau min 1 kali min 3. Kemudian kalau dijumlahkan hasilnya adalah 4. Nah, sesuai dengan yang menjadi koefisien dari variabel x-nya. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 4. Kalau yang di sebelah yang ini kita jumlahkan hasilnya min 4. Jadi yang cocok adalah ketika akar-akarnya plus 1 dan plus 3. Sehingga kita cari pembuat nolnya, x plus 1 sama dengan 0, x sama dengan, ingat tuh di sebelah keruaskan ganti tandanya, positif menjadi negatif 1, kemudian yang x plus 3 dan 0, kita rubah menjadi x sama dengan, pindahkan lagi, min 3. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat itu adalah min 1 atau min 3. Selanjutnya, kalau dengan soal yang lain bagaimana? Oke, kita akan cek soal yang kedua. Bagaimana menentukan akar-akar persamaan dengan metode pemfaktoran juga ketika koefisien dari variabel x kuadratnya itu adalah angka 2, bukan angka 1 kayak tadi ya. Kalau tadi mudah sekali, jadi tinggal ambil konstantanya, cari angka berapa yang menjadi perkaliannya, kemudian jumlahkan biar sesuai dengan koefisien dari variabel x-nya. Ini juga sama, hanya saja kita sekarang melihat dari dua angka, 2 dan 3. Kalau 2 perkalian berapa yang menjadi 2? Nah, bisa 1 dengan 2 ya, atau 2x dengan x. Kemudian tadi juga boleh 1 dengan 3. Oke, atau 3 dengan 1, bebas. Nah, sekarang kita akan mengeceknya bagaimana. Kalikan yang depan dengan belakang. Oke, 2x kali 3 adalah 6x. Kemudian 1 kali x adalah 1x. Gimana caranya? 6x dan 1x ini akan kalau dijumlahkan hasilnya biar plus 7. Berarti yang 6x-nya harus positif 6 dan yang 1 ini harus positif 1 biar hasil penjumlahannya adalah plus 7. Sehingga di sini plus, di sini plus. Kemudian kita carikan pembuat nolnya. 2x tambah 1 sama dengan 0. Berarti 2 dengan, pindahkan ruasnya, min 1. Sehingga x-nya sama dengan min 1 per 2. X tambah 3 sama dengan, pindah ruaskan min 3. Sehingga akar-akar dari persamaan kuadrat itu adalah min setengah atau min 3.
Langkah kedua adalah menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat adalah dengan melengkapi kuadrat sempurna. Oke, jadi cara ini kita harus mengubah bentuk persamaan kuadrat yang kita tahu adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 menjadi x tambah p kuadrat sama dengan q. Oke, sekarang kita akan coba. Langkah awalnya adalah pindahkan konstanta ke ruas kanan, sehingga yang ada di ruas kiri adalah x kuadrat min 3x. Sama dengan min 10 ini pindahkan sehingga tanda minnya berubah menjadi plus. Langkah kedua adalah lihat koefisien dari variabel x kita bagi dengan 2. Berarti min 3 per 2. Nah, setelah kita dapat bilangan tersebut, kita kuadratkan sehingga menjadi min 3 kuadrat adalah 9, 2 kuadrat adalah 4, yaitu 9 per 4. Lalu, perubahannya bagaimana? Kita tambahkan ruas kiri dan kanan dengan bilangan 9 per 4 itu. Ya, sehingga hasilnya adalah x kuadrat min 3x ditambah per 4 sama dengan 10 ditambah 9 per 4 juga. Nah, untuk yang ruas kiri, perubahannya akan menjadi x min 3 per 2 kuadrat. Kenapa? Karena tadi kita sudah dapatkan pembagian dari koefisien variabel x adalah min 3 per 2. Jadi kita tinggal substitusikan ke sana. Sama dengan, nah kalau yang ruas kanan kita tinggal samakan penyebutnya ya. Jadi kita akan kalikan 4, ini kalikan 4, hasilnya adalah 4 per 4. Karena ruas kirinya memiliki bentuk kuadrat, untuk menghilangkannya kita akarkan. Kita akarkan sebelah kiri, kita akarkan sebelah kanan. Sehingga hasilnya akan menjadi x min 3 per 2. Sama dengan, kalau akar dari 49 per 4, ingat ada 2, bisa positif, bisa negatif. Kalau akar 49 adalah 7, akar 4 adalah 2. Sehingga kita sudah mendapatkan 2 buah akar. Yang pertama, x min 3 per 2 sama dengan, kita yang positif dulu, 7 per 2. Sehingga x sama dengan 7 per 2 ditambah 3 per 2. Yaitu sama dengan 10 per 2. Sama dengan 5. Kemudian adalah x min 3 per 2 min 7 ditambah 3 per 2. Karena kita haruskan yang kiri ke kanan, sehingga jadinya min 4 per 2, yaitu min 2. Jadi akar-akar persamaan dari x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0 adalah 5 atau min 2. Nah, itu langkah kalau kita gunakan metode melengkapi kuadrat sempurna. Langkah ketiga, langkah yang paling sering digunakan oleh siswa-siswa. Nah, itu adalah dengan menggunakan metode rumus kuadrat. Jadi hanya tinggal memasukkan ke bentuk rumus. Nah, hanya saja rumusnya harus diingat ini ya. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, kita langsung ke contoh. Kalau ada suatu persamaan kuadrat, x kuadrat ditambah 4x min 15 sama dengan 0, berarti yang jadi A adalah koefisien dari x kuadratnya, yaitu 1. Yang jadi B adalah koefisien dari x-nya, yaitu 4. Dan yang jadi C adalah koefisien dari konstanta atau konstantanya ya, jadi min 15. Tinggal kita masukkan saja ke rumusnya. Jadi x12 sama dengan min 4 plus minus akar B kuadrat berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali min 15 per 2 kali A, yaitu 1. Sehingga hasilnya adalah min 4 plus minus akar kuadrat 4 kali 1, 4 kalikan dengan 15. Jadi min kali min kan jadinya plus nih, plus, sehingga hasilnya adalah 60. 60 ya, oke, per kali 1 adalah 2. Oke, sehingga kita sederhanakan, min 4 plus minus akar, oke, sehingga 16 ditambah 60 itu adalah 76 per 2. Kalau mau disederhanakan, boleh kita cari tahu dulu berapa akar dari 76, kita sederhanakan ya. Akar dari 76, kita cari dulu berapa kali berapa jadi 76, kalau bisa yang bisa keluar akar. Misalkan gini, karena bentuknya adalah bilangan genap, coba kita bagi dengan 4. Kalau 76 dibagi 4 berarti dapatnya 19 ya, berarti 4 kali 19. Oke, sehingga yang bisa keluar akar adalah akar 4 itu 2. Yang tidak bisa keluar akar adalah 19. Jadi kita bisa sederhanakan akar 76 itu menjadi 2 akar 19. Sehingga kita sederhanakan min 4 plus minus 2 akar 19 per 2. Yaitu hasilnya juga ada 2. Yang pertama, kita sederhanakan ini menjadi 2,
Nah, ini hilang ya. Jadinya hasilnya adalah min 2 plus akar 19. Lagi 1 min 2 min akar 19. Ya, jadi akar-akar persamaan dari x kuadrat ditambah 4x min 15 sama dengan 0 adalah ini dia. Ya, bentuknya. Jadi ketika kita tidak bisa menggunakan bentuk metode pemfaktoran ataupun metode melengkapi kuadrat sempurna, metode ini adalah metode yang paling ampuh digunakan untuk menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Baik, kita akan lanjutkan mengenai diskriminan. Nah, sebenarnya dari rumus persamaan kuadrat tersebut ada yang namanya bentuk diskriminan ya. Jadi B kuadrat min 4AC yang tadi di dalam akar itu. Nah, bentuk ini jika nilai D-nya kurang dari 0, artinya nilai dari akar-akarnya tidak real ya atau imajiner. Kemudian kalau nilai D-nya tadi kita temukan lebih dari 0, kayak tadi akar 76, berarti nilai dari akar-akarnya dikatakan real. Nah, dan yang memiliki bentuk yang berbeda. Kemudian kalau diskriminannya sama dengan 0, berarti nilai akar-akarnya sama, alias akar-akarnya bernilai kembar. Atau bisa dikatakan dia memiliki akarnya sebenarnya cuma 1, karena dia bentuknya sama. Oke, kita coba dengan latihan ya. Nah, di sini seorang atlet lempar lembing melemparkan sebuah tongkat lembing dengan kecepatan tertentu. Tinggi ujung tongkat tersebut setiap detiknya dapat dinyatakan ke dalam suatu fungsi. Nah, ini ada fungsi HT sama dengan min 0,5. Kita bisa rubah menjadi min setengah ya. Oke, boleh pakai min 0,5, boleh pakai min setengah. Ditambah 2T ditambah 5 dalam meter. Nah, jadi HT itu adalah ketinggian lembingnya ya. Min 0,5 T kuadrat tambah 2T. Setelah melambung beberapa saat, akhirnya tongkat tersebut mendarat ke permukaan tanah. Ya, berapakah waktu yang dibutuhkan tongkat hingga mendarat ke tanah? Nah, kita ilustrasikan dalam gambar ya. Ini misalkan ada orang mau lempar lembing. Nah, lemparan lembingnya itu akan membentuk suatu parabola. Nah, ya, suatu parabola melengkung yang akhirnya jatuh ke tanah. Oke, ini anggap tanahnya nih. Nah, dan sampai dia akan berhenti. Oke, sampai berhenti. Nah, sampai di sini. Jadi, nah, dia berhenti itu artinya ketinggiannya harus sama dengan 0. Nah, berarti untuk mencari waktu yang dibutuhkan, berarti kita harus gunakan lagi metode yang tadi yang sudah kita pelajari mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, kita sederhanakan terlebih dahulu. Kita kalau misalkan lihat bentuk sulit untuk menghitung, boleh kita jadikan koefisien dari T kuadrat ini biar 1, sehingga min setengah itu kita kalikan dengan min 2. Ya, agar dia hanya menjadi T kuadrat saja. Kemudian hasilnya di sebelahnya min 4T min 52 min 10 sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa gunakan metode-metode yang tadi ya untuk menentukan berapa sih waktu yang dibutuhkan tongkat hingga mendarat ke tanah. Ya, boleh dengan menggunakan pemfaktoran, boleh gunakan melengkapi kuadrat, boleh menggunakan rumus kuadrat atau melengkapi kuadrat sempurna. Kita pakai yang paling mudah aja ya dengan menggunakan rumus kuadrat sempurna. Nah, misalkan ini sebagai A. Oke, jadi A-nya adalah 1, B adalah min 4, C-nya adalah min 10. Oke, maka rumusnya adalah ya T12 yaitu min B plus minus R B kuadrat min 4AC per 2A. Oke, kita substitusikan ya. Min 4 ditambah plus min 4. Min 4 kuadrat adalah 16 dikurangi 4 kali A kali C. Oke, per 2A. 1. Oke, selanjutnya kita sederhanakan. Sehingga dalam akar ini 16 dikurangi 4 kali 1, 4 dikali min 10, jadinya min kali min plus 40 ya. 40 ditambah 16, yaitu 56 per 2. Nah, ini juga nih akar 56 kayak tadi caranya ya. Akar 56 kira-kira jadi berapa kalau kita sederhanakan? Akar 56 coba bagi 4. Nah, berarti kalau dibagi 4 adalah 14. Iya, 14 ya. Sehingga yang bisa keluar akar adalah akar 4-nya yaitu 2. 2 akar 14. Oke, kita sederhanakan kembali. Sini berarti jadinya 4 plus min 2 akar 14 ya, per 2. Oke, kita sederhanakan. Sehingga jawabannya ada 2 nih. Bisa 2 plus akar 14, bisa 2 min akar 14.
Nah, tapi sekarang harus ada, karena ini masalahnya kontekstual, karena harus gunakan logikanya. Apakah mungkin waktu itu bernilai negatif? Apakah di sini ada nilai T-nya yang bernilai negatif? Oke. Kalau menentukan akar 14 gimana ya tanpa kalkulator? Nah, coba kita cek kembali. Yang kita sudah tahu kan adanya akar 4, ya, itu 2, akar 9 itu 3, terus akar 16 itu 4. Nah, akar 14 itu kan antara akar 9 dengan akar 16. Nah, berarti kira-kira di 3, sekian. Nah, jadi bentuk akar 14 itu nilainya sekitar 3, sekian. Jadi kalau misalkan kita gunakan yang bagian 1 T1-nya ya, karena 2 ditambah akar 14 ini pasti hasilnya positif. Nah, sedangkan kalau yang di sebelah sini 2 dikurangi 3, sekian, berarti hasilnya kan minus ya, negatif. Jadi nggak mungkin T2 ini dipakai menunjukkan waktu yang negatif. Sehingga yang kita gunakanlah waktu yang positif. Jadi waktu yang dibutuhkan tongkat untuk sehingga sampai mendarat ke tanah itu jawabannya yang T1 ya, yaitu 2 ditambah akar 14. Oke. Nah, sekian video pembelajaran kali ini mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.